Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Puspita Permatasari selaku alumni dari kelompok riset Sahaja Plus KRS Plus Jilid 39 di Ruang Belajar Akil. Saya gabung kembali di KRS Plus itu di tahun 2019 untuk menyelesaikan tesis, dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin tesis tersebut sudah selesai, yang artinya saya pun juga harus pamit dari kelompok riset Sahaja Plus. Kalau kesibukan atau hal yang dilakukan pasca pamit, yang pertama menjadi pengelola paruh waktu di Ruang Belajar Akil, kemudian menjadi mentor untuk teman-teman magang bersertifikat Kampus Merdeka di tim Baca Nyaring atau Read Aloud. Nah, kemudian juga mengurus rumah tangga dan tentunya tetap belajar secara mandiri. Di video kali ini saya hendak membagikan pembelajaran, mungkin hanya sedikit dari sekian banyak yang sudah saya dapatkan, tapi semoga ini juga bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Kira-kira apa aja sih pembelajarannya itu dan gimana dampaknya ke kehidupan saya selepas pamit? Simak videonya sampai habis. Pembelajaran yang pertama dan salah satu yang paling mengena ke saya adalah berkomitmen. Komitmen ini bicara tentang bagaimana kita menjalani dan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Ini berpengaruh juga di kehidupan pasca pamit, karena di sini sekarang alhamdulillah juga sudah berumah tangga, yang mana saya sudah nggak sendiri lagi, ada kebutuhan orang lain juga yang harus saya perhatikan, dan saya sudah memilih itu, jadi saya juga harus menjaga komitmen tersebut dengan menjalani peran tersebut dengan baik. Saya di sini belajar untuk mengalokasikan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, dan juga untuk mendampingi teman-teman yang ada di RBA menjalankan kewajiban sebagai pengelola paruh waktu, serta juga belajar mandiri. Keempatnya, saya upayakan untuk berjalan seimbang, dan biasanya saya tulis progresnya itu di jurnal. Pembelajaran yang kedua yaitu adalah memberikan kesempatan diri sendiri untuk mencoba hal baru. Kalau di Ruang Belajar Akil, ini yang paling saya ingat adalah saya dari backgroundnya akuntansi, tapi saya diberikan tugas untuk mengelola program literasi bagi anak-anak dan juga masyarakat umum. Dan di sini akhirnya karena memang saya merasa ini bagian dari belajar saya coba jalankan sesuai dengan ketentuannya. Dan alhamdulillah di sini saya juga jadi semakin berani untuk mencoba sesuatu yang baru, memberikan kesempatan bagi diri saya untuk mencoba sesuatu yang baru, karena ternyata setelah dilakukan menyenangkan juga ya, nemenin adik-adik belajar membuat sesuatu di Lokakarya, di kelas suka, di Read Aloud. Semua itu hal yang cukup baru buat saya, dan ternyata hal baru itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Jadi yang saya pelajari di sini adalah bagaimana saya tetap terus mencoba hal baru yang kira-kira itu saya butuhkan dan dibutuhkan juga oleh orang lain. Saya coba belajar analisis data kuantitatif, yang mana saya tidak terlalu ahli di bidang statistik. Kemudian saya juga mencoba untuk berkebun, sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini poinnya adalah kita belajar untuk melakukan sesuatu yang kita butuhkan, bukan semata-mata kita suka aja, gitu sih. Pembelajaran yang ketiga adalah menyediakan ruang bagi orang lain untuk berkontribusi. Nah, lewat KRS Plus dan juga RBA pada umumnya, saya belajar untuk saling memberikan kesempatan juga bagi orang lain untuk ikut dalam memberdayakan masyarakat. Itu pula sekarang pasca pamit, peran saya juga sudah berbeda. Kalau dulu mungkin diberikan tugas sebagai penanggung jawab, sekarang diberikan tugas untuk mendampingi, dan kesempatan untuk berkontribusi di program ini sudah bisa dilaksanakan oleh teman-teman magang seperti itu. Seru juga sih sekarang punya peran mendampingi, karena saya pun juga belajar hal baru, yaitu bagaimana percaya
pada orang lain, mendelegasikan tugas dengan benar, dan juga memberikan solusi apabila terjadi kendala yang dialami oleh teman-teman. Dan yang keempat, pembelajarannya adalah menggunakan akal dan bersikap biasa saja. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi kurang lebih kalau kita di KRS Plus, karena memang namanya kelompok riset, jadi kemampuan risetnya terus diasah. Gimana kita saat menghadapi sesuatu, menghadapi fenomena, kita coba menggunakan akal kita untuk menyikapinya. Jadi nggak ada emosi berlebihan, nggak ada baper berlebihan juga. Kita cari tahu akar masalahnya, kemudian kita bisa memikirkan kira-kira solusi apa yang bakal kita keluarkan gitu. Jadi ini juga bermanfaat sekali saya saat setelah pamit, karena saya juga menghadapi pihak-pihak yang berbeda juga. Misalkan ada perbedaan pendapat, mau di rumah ataupun di tempat-tempat lain, akhirnya belajar juga untuk memahami alasan yang ada di balik pendapat-pendapat tersebut. Dan juga apabila saya mengalami kegagalan atau mengalami penolakan ataupun kendala saat mungkin mendampingi teman-teman atau mengelola RBA dan mengerjakan tugas-tugas yang lain, saya belajar untuk mencari tahu kira-kira apa yang saya lakukan yang masih salah, kemudian bagaimana saya bisa memperbaiki itu. Jadi ya pada akhirnya biasa aja gitu. Kurang lebih 4 pembelajaran tadi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Intinya adalah belajar itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Jangan sampai hal baik yang selama ini kita sudah pelajari kemudian nggak kita lanjutkan gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi hal yang pernah kita pelajari, tapi hal yang sedang dan akan selalu kita pelajari. Selama itu akan membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain, kenapa nggak dipelajarin terus?